Halo, selamat malam pemirsa. Gegap gempita penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 hanya tersisa hitungan bulan saja. Ironinya, praktik politik uang rasanya menjadi hal yang mustahil dihindari. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mengungkap adanya peningkatan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024 hingga triliunan rupiah. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Prime. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus memperkenalkan jargon satset dalam lawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Jargon satset ala Ganjar Mahfud, kerja cepat dan tepat itu pun ditunjukkannya saat menemui pedagang di Pasar Induk Wonosobo. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkeliling di Pasar Induk Wonosobo. Kedatangan Ganjar untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu keluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam kunjungannya, Ganjar mengungkap bahwa sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada momen inilah Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan DPRD akan terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani lebih cepat. Jelang tahun baru, mudah-mudahan nanti semua terkendali. Tapi biasa selalu ada komplain-komplain di masyarakat terkait dengan perni-perni yang ada di pasar. Jadi ada ibu-ibu, Pak, pasarnya udah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya Mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mau kasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Selain harga bahan pokok, beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan kondisi kios mulai rusak, ditandai dengan kebocoran atap. Ganjar juga meminta agar para pihak terkait dapat bergerak cepat memperbaikinya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Agus Aristiawan, iNews melaporkan. Selain mengunjungi pasar, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga berkesempatan bermalam di salah satu rumah warga di Desa Bojasari, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut mengatakan selama bermalam di rumah warga, capres yang diusung Partai Perindo itu mendapat banyak aspirasi lalu mendengar cerita dan juga keseharian warga Desa Bojasari. Menurut Ganjar selalu ada hal-hal menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga sehingga Ganjar sangat menyambut baik cerita-cerita yang disampaikan oleh masyarakat. Nah tadi Pak Ustadz yang saya tempati sehingga beliau bercerita soal kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, soal sekolahan. Tadi kalau yang di sana ada satu lagi, satu tokoh Ustadz juga yang santri-santrinya itu ternyata dari banyak tempat di luar Wonosobo, bahkan dari luar Jawa. Yang intinya mereka dulu, ya mohon maaf, istilahnya orang yang punya masalah lah, terus kemudian masuk ke sini. Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial begitu yang disampaikan. Menarik sih, selalu ada yang luapan-luapan emosi, kalau gembira diekspresikan gembira, kalau protes diekspresikan protes gitu. Selalu menyenangkan lah kalau tidur di rumah penduduk gitu. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Mahfud menyampaikan terkait bela negara. Oleh Mahfud sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia sangat penting. Di hadapan ribuan mahasiswa, Cawapres nomor urut 3 ini menyampaikan kesadaran bela negara antara lain mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Mahfud mengimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan politik
atau maksud kami melakukan politik identitas. Apalagi adanya intervensi dalam memilih, baik itu berupa penyuapan maupun perpecahan suku, ras, dan agama saat pemilu. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, kembali belusukan ke pasar, menyerap aspirasi para pedagang dan meninjau langsung stabilitas harga serta ketersediaan pangan. Warga antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh dengan bernyanyi, berjoget hingga berpantun untuk capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di masa kesibukan mendampingi sang suami Ganjar Pranowo berkampanye, Siti Atikoh terus serta berkampanye dengan mengunjungi pasar tradisional Pagotan, Madiun, Jawa Timur. Warga di pasar antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh. Mereka pun bernyanyi, berjoget, dan berpantun untuk Ganjar Pranowo. Siti Atikoh bukan hanya sekedar meninjau kegiatan di pasar, tetapi juga meninjau stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pangan, serta menyerap aspirasi para pedagang. Untuk bahan-bahan kebutuhan yang bukan sembako, termasuk itu tadi pakaian. Mereka memang pakaian, sendal, sepatu itu agak sepi karena pasti masyarakat fokusnya ke kebutuhan pokok dan banyak juga customer yang sekarang beralih ke online. Jadi itu agak berpengaruh juga kepada pendapatan mereka. Ibu dari alam Ganjar ini juga tak melewatkan kuliner di pasar dan mencicipi durian khas Madiun bersama warga. Dari Madiun, Jawa Timur, Jan Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ke-21 masa kampanye Presiden 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Anies menyapa masyarakat dengan belusukan ke pasar Inpres kota Lubuk Linggau memeriksa harga sembako. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melanjutkan rangkaian kegiatan kampanye di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Senin pagi. Kedatangan Anies Baswedan ke pasar tradisional atau pasar Inpres kota Lubuk Linggau disambut antusias pedagang yang ingin menyapa secara langsung. Anies pun sempat berdialog dengan warga terkait keluhan para pedagang akibat naiknya sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Yang keras, baru perubahan, kita ingin harga yang murah, beras yang terjangkau, betul tidak? Itu semua bisa dikerjakan, tetapi diperlukan kewenangan. Insya Allah perubahan nanti kita lakukan sama. Jika terpilih menjadi presiden, mereka meminta capres dari koalisi perubahan ini dapat menstabilkan harga sembako yang saat ini memberatkan masyarakat. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Nomornya berapa? Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berdialog dengan buruh di Gedung Juan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dalam dialog tersebut, Caimin meminta keterlibatan buruh dalam menetapkan upah minimum. Agenda diawali dengan penyampaian pertanyaan oleh buruh kepada Muhaimin Iskandar. Mereka menyoroti soal peningkatan kesejahteraan buruh. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 ini meminta pembuat kebijakan untuk melibatkan buruh dalam menetapkan upah minimum dan pembentukan peraturan terkait perburuhan. Muhaimin Iskandar juga menegaskan bila ia terpilih sebagai Wakil Presiden akan mengevaluasi menyeluruh peraturan perburuhan sehingga lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Duduk bersama, membicarakan secara adil, sama-sama tahu posisi dan kemampuannya. Kemampuan perusahaan, kemampuan buruh, duduk dalam satu musyawarah. Karena itu. Dalam acara ini, masyarakat buruh Bekasi juga mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Paslon Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye di Jawa Timur dengan berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar.
Namun Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Setibanya di lokasi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung masuk menuju area makam dan berdoa di depan pusara sang proklamator. Namun, Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto berziarah bersama sejumlah petinggi partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan rombongan Prabowo pun disambut antusias warga setempat, para pendukung maupun simpatisannya. Salah satu tokoh besar yang mengantar bangsa kita merdeka. Beliau mempersatukan Nusantara, jadi saya kira patut kita hormati. Usai berziarah di makam Bung Karno, Prabowo Subianto melanjutkan kegiatannya dengan bertemu para simpatisan di Gedung Olahraga Soekarno-Hatta, Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Video Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di acara Rakornas Partai Gerindra viral di media sosial. Dalam video tersebut, calon presiden nomor urut 2 itu mengucap ndasmu etik yang diduga ditujukan untuk Anies Baswedan. Pernyataan Prabowo itu pun mendapat tanggapan dari Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo. Etik. Ndasmu etik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan ndasmu etik. Prabowo melontarkan pernyataan ndasmu etik dalam acara Rakornas Gerindra di Blitar Minggu 17 Desember. Pernyataan Prabowo Subianto itu diduga mengungkit pertanyaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat pelaksanaan debat pertama Capres pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies bertanya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres meski belum genap berusia 40 tahun. Pernyataan Prabowo ini dinilai tak elok oleh publik. Soal etik. Ndasmu etik. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi tidak sepatutnya persoalan etika dianggap remeh-temeh. Etika penyelenggaraan negara dan hukum penyelenggaraan negara itu sejajar sehingga semuanya berjalan lebih objektif. Sementara Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi publik bisa jeli untuk menilai pernyataan Prabowo. Bersyanda, mungkin itu sudah bersyanda. Biarkan mereka nanti berkomunikasi dan rakyat bisa menilai. Oke ya? Biar mereka yang jawab dan rakyat. Sementara Prabowo Subianto sendiri menjawab pernyataan soal etik ndasmu merupakan pernyataan di kubu internal Partai Gerindra. Di antara keluarga. Nanti biasa orang bisa cari-cari, besar-besarkan itu di antara keluarga, kita bicara. Dan bukan bicara orang baju biasa lah. Prabowo juga meminta pernyataan itu tidak dibesar-besarkan dan menyebutnya sebagai kelakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri Deklarasi Nasional Desa Bersatu melanggar Undang-Undang Pemilu. Bawaslu akan memberi peringatan serta sanksi pada peserta dan penyelenggara acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta telah melanggar undang-undang. Bawaslu menilai kegiatan ini melanggar pasal 29B dan 51B Undang-Undang tentang Desa. Sebelum memutuskan, Bawaslu telah periksa 8 saksi, di antaranya Abdesi dan pihak pelaksana. Dengan demikian, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan kepada Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kemudian DPN PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP PPDI,
Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Raka Buming Raka berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 16 November lalu. Pada tanda pengenal peserta ditemukan tulisan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023, perangkat desa dilarang terlibat kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional memastikan Ganjar Mahfud akan melanjutkan program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. TPN bahkan menegaskan Ganjar Mahfud juga meluncurkan program KTP Sakti guna memperbaiki serta menuntaskan program-program bansos yang belum diselesaikan di era pemerintahan Jokowi. Ganjar dan Prof. Mahfud meluncurkan sebuah program yang merupakan salah satu program unggulan, yaitu yang disebut dengan KTP Sakti. Nah, ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya akan melanjutkan program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut. Dan nanti akan diuraikan secara mendetail oleh Pak Satya, Pak Peter, juga nanti kita dengar dari Mas Arya bagaimana program KTP Sakti itu didesain untuk sekali lagi bukan hanya melanjutkan tetapi juga melakukan perbaikan-perbaikan agar program bansos ini, program-program kesejahteraan masyarakat ini bukan hanya dilanjutkan, tapi juga diperluas, sehingga bisa dirasakan manfaatnya secara lebih baik dan lebih mengena oleh seluruh lapisan masyarakat yang memang membutuhkannya. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada masyarakat bahwa daftar pemilih tetap atau DPT dapat dicek secara online. Pengecekan penting dilakukan guna memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu sudah semakin dekat, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat yang sudah memiliki hak pilih akan turut berpartisipasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Untuk memilih, masyarakat harus terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap, dan berikut cara memastikannya. Ya, pertama kunjungi laman resmi KPU, lalu klik tautan info pemilu.kpu.go.id. Lalu kita klik cek DPT online. Setelah itu akan muncul pencarian data pemilih, masukkan data berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang berjumlah 16 digit atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. Setelah itu kita klik pencarian. Jika Anda sudah terdaftar, maka hasilnya seperti ini. Nanti akan muncul nama, NIK, NKK, nomor TPS, dan juga lokasi TPS untuk Anda memilih para Capres-Cawapres 2024 mendatang. Apabila Anda belum terdaftar, Anda bisa langsung datang ke kantor KPU terdekat untuk memastikan dan juga meminta dicantumkan sebagai daftar pemilih tetap. Pemirsa, lantas siapakah yang berhak memilih dalam pemilu 2024 mendatang? Yang pertama tentunya merupakan warga negara Indonesia, kemudian berusia genap 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Selanjutnya adalah ini sudah ataupun pernah menikah, kemudian terdaftar di DPT. Selanjutnya adalah memiliki KTP elektronik, kemudian sedang tidak dicabut hak pilihnya. Dan yang terakhir, bukan merupakan anggota TNI maupun polisi aktif. Pemirsa, dengan mengetahui status DPT dalam pemilu 2024 mendatang, masyarakat dapat memastikan hak pilihnya telah terdaftar secara akurat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam gelaran Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Arania, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Penyelenggaraan Pesta Demokrasi sedang berjalan, namun secara mengejutkan PPATK mengungkap lonjakan transaksi yang mencurigakan, nilainya bahkan mencapai triliunan rupiah. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Kampanye sedang berjalan, namun secara mengejutkan, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan mengungkap lonjakan transaksi yang mencurigakan. Pernyataan tersebut jelas menggegerkan publik di tengah penyelenggaraan Pesta Demokrasi untuk Pemilu 2024. Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Muncul juga temuan ini dana kampanye berasal dari aktivitas tambang ilegal. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiawan, kenaikan transaksi mencurigakan tersebut terjadi sejak Januari 2023. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun. Terkait adanya temuan tersebut, PPATK telah mengirim surat kepada Bawaslu mengenai kenaikan transaksi mencurigakan tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bahkan meminta Bawaslu menindaklanjuti adanya temuan PPATK tersebut. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke satu rekening, dititip melalui si A, si B dan seterusnya. Nah kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksalah rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Terkait temuan ini, Bawaslu dan juga KPU juga tengah mendalami adanya laporan PPATK tersebut. Namun laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi temuan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan dalam kampanye pemilu 2024. Hasto pun meminta untuk dibuatkan komite independen dan pemantau pemilu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta untuk dibuatkan komite independen atau pemantau pemilu KIP. Menurutnya KIP akan menjadi wasit yang memantau pergerakan dari partai politik ataupun calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu nanti. Hal ini ia sampaikan usai PPATK menemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan dalam dana kampanye pemilu 2024. Itu mendirikan KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antar partai politik, antar calon. Dan karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong, rakyat yang bergerak. Sebelumnya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dana kampanye yang mengalir dari tambang ilegal. Bahkan Ivan menyatakan telah melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan. Temuan PPATK terhadap peningkatan transaksi mencurigakan yang diduga mengalir untuk kegiatan kampanye pada pemilu 2024, apakah akan berpotensi sebagai upaya pencucian uang? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber kita malam hari ini. Yang di studio telah hadir juru bicara Timnas Amin, Said Didu. Selamat malam Pak Said, selamat datang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian dalam sambungan Zoom, juru bicara TKN Prabowo Gibran sudah hadir, Pak Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam, David. Ya, dan juga Pak Pak Ahmad Baidowi sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat datang sekali lagi Pak Awi.
Ya, makasih David. Ya, dan juga sudah hadir bersama kami Kepala Biro Humas PPATK, Pak Natsir Kongah. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam Bang David, apa kabar? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kami. Ya, saya langsung saja ke Pak Natsir nih yang lembaganya membuat heboh hari ini. Pak Natsir, ini temuan transaksi janggal ini terlacak pada rekening siapa saja dan profilingnya seperti apa? Jadi nggak ada yang heboh tuh Bang David ya. Jadi ini rutinitas saja menjelang pemilu. Ya. Ya, dari waktu ke waktu masih begitu ya. Money politik masih ada. Nah prinsipnya ya Bang David, Bapak-Bapak Ibu semua itu yang PPATK lakukan itu adalah untuk menjaga agar proses pemilu itu tidak ada potensi dari tindak pidana pencucian uang atau juga masuknya uang-uang yang berasal dari tindak pidana ataupun ilegal untuk membiayai kegiatan dari kontestasi apalagi jual beli suara. Itu yang kita harapkan bersama ya. Nah, PPATK memiliki komitmen yang kuat bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi yang fokus pada kontestasi kekuatan, visi dan misi dari seluruh kandidat yang ada, bukan pada kekuatan uang ya atau monetasi demokrasi, apalagi keterlibatan sumber-sumber ilegal. Nah, dari yang kita lihat, secara aturan kan harusnya uang yang disumbang oleh badan, lembaga atau orang per orang itu kan ke RKDK, rekening khusus dana kampanye. Tapi kita lihat di RKDK itu transaksi yang ada relatif datar gitu ya. Tapi sebaliknya pada rekening-rekening terkait dengan tim sukses ya, para pihak yang lain itu begitu melonjak besar ya, hingga sampai lebih dari 100% dengan nilai uang triliunan rupiah. Nah ini tugas kita bersama sebenarnya agar mengawal proses pemilu pesta demokrasi ini bisa berjalan optimal ya, bersih dari tindak pidana pencucian uang maupun uang hasil kejahatan. Itu harapan kita kan Bang David? Iya, tapi yang jadi pertanyaan juga ini jadinya profilingnya seperti apa ini yang mencurigakan yang Anda katakan tadi meningkat bahkan lebih 100% begitu? By definisi, transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Katakan Bung David ini kan penyiar ya, lalu kemudian di sana sini dapat proyek ya, di mana perputaran uangnya itu 200 juta lah per bulan. Itu profil normalnya. Lalu menjelang pemilu ini itu bisa ratusan kali lipat gitu. Puluhan kali lipat, bisa puluhan miliar sampai puluhan ratusan miliar gitu. Itu di luar dari profil nasabah. Itulah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Itu contoh atau memang benar-benar ada kejadian seperti itu? Enggak, maksud saya jadi supaya dipastikan aja bahwa memang ada angka yang sampai dari sebenarnya hanya ratusan juta, tahu-tahu jadi ratusan miliar. Angka realnya itu memang ada yang seperti itu. Tapi saya mencontohkan ini ya. Oke, baik. Yang disebut dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Baik, apakah itu memang dari dana ilegal yang Anda katakan tadi? Ya, dari fluktuasi aliran dana yang kita lihat itu begitu masif dan besar itu, sebagian berasal dari tindak pidana seperti illegal mining, kejahatan di bidang lingkungan, juga kejahatan korupsi, di mana korupsi itu uang hasil yang didapatkan itu digunakan sebagai untuk dana kampanye dan hal-hal kegiatan lain yang terkait dengan pemilu. Baik, kalau bicara data berarti kan ada tanggal dan waktunya, ada timelinenya. Uang korupsinya ini uang korupsi di berapa tahun terakhir? Kan udah banyak yang masuk. Menjelang pemilu ya. Justru yang dalam menjelang pemilu ya, dalam 2 tahun terakhir begitu. Iya. Baik, apakah itu masuk ke parpol begitu atau ke entitas lain? Ya, itu tadi saya sebutkan ya, ke entitas para pihak yang terkait. Para peserta pemilu juga berarti? Iya.
Tadi Anda sudah sampaikan tuh di paparan tuh ya. Baik, kalau gitu saya langsung ke Pak Said dulu. Pak Said, nah ini gimana nih tanggapan Anda mendengar ini bahwa ini ternyata dananya flat di RKDK, tidak ada transaksi sama sekali, tapi justru malah ramai di secara pribadi, bahkan kecenderungannya ilegal. Saya terima kasih kepada PPATK sebenarnya karena memulai dengan membuka hal-hal yang sangat mencurigakan, dan saya pikir ada kemajuan PPATK karena yang diawasi bukan rekening dana kampanye, tapi yang diawasi adalah orang-orang yang kemungkinan menggunakan dana kampanye. Nah, dan sudah menyasar tim sukses, relawan, partai politik, caleg, itu bagus. Lanjutkan, itu bagus sekali karena memang kalau lewat dana kampanye pasti kalau mau beli dana rekening khusus kampanye, dana rekening khusus itu ya terlalu bodoh kalau dimasukkan ke sana. Nah, kenapa dimaksudnya terlalu bodoh? Ya kalau umpamanya mau memesan spanduk apa ya langsung aja pembuat spanduknya dibayar, nggak usah lewat rekening itu. Kan kira-kira begitu. Sama dengan mau melakukan acara besar-besaran umpamanya, ya nggak usah lewat rekening, langsung aja bayar ke sana, ke tempat umpamanya anggaplah Istora Senayan mau dipakai. Ya ngapain lewat rekening ini, Istora aja langsung dibayar. Mungkin ada orang lain yang membayar, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat ini, ada dana haram yang digunakan untuk kegiatan halal, maka itu namanya pencucian uang. Ada dana haram digunakan untuk kegiatan haram. Nah ini bisa nih. Ada dana halal digunakan untuk kegiatan haram yang melanggar undang-undang. Nah, ya untungnya tim Amin ini dana halal aja takut nyumbang, apalagi dana haram. Kira-kira jadi kita tenang-tenang aja menghadapi ini. Yang punya uang halal aja mau ketemu takut, apalagi yang haram. Jadi saya pikir begini, ini ada dua kemungkinan pelanggaran hukum. Adalah dana haram itu bisa saja tidak melanggar penggunaannya tapi dana haram. Dari tadi tambang ilegal itu dana haram, mungkin dari yang lain-lain. Ada juga dana halal tapi digunakan tidak digunakan haram, maksudnya melanggar undang-undang pemilu gitu kan. Nah, jadi ada dua undang-undang yang kita harus awasi, adalah undang-undang tentang pencucian uang dan undang-undang tentang pemilu. Yang saya agak was-was sebenarnya adalah kan sebenarnya Bawaslu dan KPU hanya terkait dengan penggunaan uang oleh peserta pemilu, tidak terkait dengan uang haram. Nah, ini berarti memang penyidiknya harus dua ini, polisi dan Bawaslu dan KPU. Kalau enggak, hanya uang haram tetap masuk. Kalau digunakan secara halal dan tidak disidik uang haram ini oleh polisi, maka uang haram makin banyak masuk. Tapi penggunaannya secara halal, maka tidak melanggar jadinya. Karena kalau hanya Bawaslu yang memeriksa. Jadi saya ulangi. Jadi harus melibatkan polisi begitu? Harus melibatkan polisi, karena uang haram. Karena Bawaslu tidak punya kewenangan memeriksa uang haram itu. Tapi uang haram itu kan harus ada yang menyatakan ini uang haram. Nah itu polisi. Nah polisi atas laporan PPATK. Oke baik. Karena sebab PPATK kan itu kan bertanggung jawab langsung pada presiden. Ya. Jadi saya harapkan PPATK melaporkan dua sekaligus. Adalah melaporkan ke polisi bahwa ada uang haram masuk, dan yang kedua, maaf, ini saya lupa tadi. Baik. Ya ini bicara soal uang haram tadi ya, uang dari illegal mining kalau tidak salah Pak Nasir Kongan. Iya, benar ya. Illegal miningnya di mana tuh Pak? Entitasnya apa namanya Pak? Ya, karena ini penting juga untuk mengetahui itu ya Pak ya. Iya. Udah ada di KPU dan Bawaslu itu. Oh sudah ada ya. Jadi tinggal ditindaklanjuti begitu ya. Oke, saya langsung saja kalau gitu ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Said tadi? Saya tidak mengomentari apa yang dikatakan Pak Said. Karena apa yang disampaikan Pak Said kan merupakan pendapatnya Pak Said. Jadi saya kira itu kan lebih kepada permasalahan di mana mengenai masalah Pak Said mempunyai persepsi mengenai masalah apa yang disampaikan oleh PPATK. Oke. Jadi
dalam hal ini, kalau saya ditanya itu ya saya nggak bilang itu kan persepsinya Pak Said. Tapi bagaimana dengan bahwa bodoh kalau misalnya menggunakan RKDK, padahal dalam tahapan pemilu kan juga harus ada memasukkan rekening khusus dana kampanye begitu. Sebentar, Anda ini menanyakan masalah PPATK atau menanyakan saya harus mengomentari Pak Said? Iya, karena tadi Pak Said yang ngomong itu. Loh lah iya, Ya, silakan. saya harus mengomentari masalah PPATK atau mengomentari Pak Said? Ini harus jelas dulu. Apa yang, ya saya lagi ngomong soal Pak Said, Pak. Silakan, Pak. Bapak ngomong saya tanya itu tadi. Silakan. Lah iya. Iya, silakan. Jadi gimana maksudnya? Silakan. Gimana? Ya itu yang Pak Said ngomong tadi, yang saya barusan saja sampaikan. Loh iya, kalau Pak Said menyatakan Pak Said itu kan komitmen Pak Said sendiri kan terhadap masalah apa yang disampaikan masalah PPATK kan? Oke, jadi Masa saya harus mengomentari Pak Said yang mengatakan pada PPATK? Oke, kalau gitu saya tanya aja, Anda menggunakan RKDK tidak? Loh, kalau TKN Prabowo Gibran menggunakan RKDK tidak? Ya pasti menggunakan lah. Bagaimana itu kan sebenarnya syarat daripada baik, tapi itu flat suatu kampanye. Sementara tadi Pak Natsir Kongah katakan lebih banyak justru dari luar. Pakai entitas pribadi, perusahaan secara langsung, bahkan yang tadi sampaikan Pak Said langsung ke perusahaan-perusahaan. Jadi begini, saya melihat bahwa apa yang Anda tanyakan itu seakan-akan langsung menuju bahwa permasalahannya ada di kami. Kita harus lihat dulu dong permasalahannya itu, ya kan? PPATK ini kan pusat analisa, kan menganalisa mengenai masalah dana-dana yang kemungkinan dipakai oleh kampanye. Jadi kalau dalam hal ini kan kita jelas bahwa kalau yang disampaikan itu kan ada kemungkinan dari asal dari dana itu, ya pidana asalnya apa? Dana-dana itu. Kalau dari kami jelas, ya kan, bahwa dari kami jelas bahwa permasalahannya adalah dana-dana yang disampaikan oleh Pak Nasir itu diperjelas saja dana itu dari mana dan kepada siapa, ya kan? Jadi dalam hal ini mesti harus ada PPATK itu memberikan data itu kepada APH, kepada kalau dalam hal ini karena ini kaitan dengan pemilu ya kepada Bawaslu, kepada KPU. Jadi ini kan masalahnya mesti harus di make it clear daripada PPATK sendiri dan APH itu nanti akan bergerak. Kalau itu illegal mining, silahkan aja pihak kepolisian bahwa di sini memang ada illegal mining. Kalau itu dana korupsi, nah dari awal bahwa partai kami sudah mencoret 2 orang yang terlibat korupsi, jadi tidak ada lagi permasalahan dana-dana korupsi yang dipakai dari dana korupsi. Nah ini kan sudah ada satu hal yang diperjelas di sini oleh PPATK. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh PPATK itu. Itu merupakan satu warning buat kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh PPATK, kan ini harus kita sama-sama sikapi dan kita berterima kasih kepada PPATK bahwa ada dana-dana yang disampaikan, analisa daripada PPATK yang disampaikan kepada publik. Namun dalam hal ini harusnya PPATK juga memberikan data itu kepada APH dan kepada KPU dan Bawaslu. Itu harus diperjelas dulu. Baik, tadi apa kurang jelas mungkin dari Pak Natsir Kongah menjelaskan bahwa kemudian ada masuk juga ke entitas, ke parpol juga, peserta pemilu. Tadi sampaikan seperti itu. Yang diperjelas itu dari asalnya. Jadi kalau kita melihat di sini, yang namanya PPATK itu kan mempunyai kewenangan memberikan analisa data. Analisa datanya itu diberikan kepada APH. Itu yang diperjelas dulu. APH-nya ini siapa, dananya dari siapa, ada pidana asalnya atau tidak. Pak Nasir memberikan enggak pidana asalnya siapa, ininya siapa, kok Anda mengatakan seperti itu gitu loh. Anda sepertinya malah seakan-akan sudah menjudge kami jadinya gitu loh. Saya tidak menjudge Anda, ini kita lagi coba melihat seperti apa sebenarnya kemana dana itu mengalir. Saya langsung saja kalau gitu. Ya, saya jawabnya kan begitu kan. Pak Nasir, jadi kan kita paham, Pak Nasir, pidana asalnya apa, diperjelas. Kalau pidana asalnya mining, berarti kan dari APH yang harus melakukan gitu loh. Jadi ini harus ada sesuatu PPATK make it clear dulu kepada APH mengenai masalah daftar daripada rekening-rekening tersebut gitu loh. Jadi jika memang nanti sudah
diumumkan bersedia ya, siapapun lah begitu, artinya bersedia untuk kemudian dikenakan sanksi begitu dari pihak Bawaslu dan juga dari KPU. Itu kan kewenangan daripada Bawaslu dan itu kan untuk menentukan apa semuanya diproses saja secara hukum. Yang diproses apanya? Apakah dari illegal mining yang diproses karena dananya itu. Tapi begini, dana-dana yang ada itu kan, dana yang dipakai itu, apakah ini kan PPATK mesti harus juga jelas. Jangan sampai juga apa yang disampaikan oleh PPATK itu di masyarakat itu disampaikan ada transaksi. Tetapi di APH, ini transaksinya dari mana? Ini yang harus ditindak seperti ini. Kalau dengan korupsi ya KPK, kejaksaan bisa juga. Kalau misalnya illegal mining kepada pihak kepolisian, kan begitu. Jadi ini saya kira PPATK maksud kami adalah diperjelas saja, ya kan? Laporannya ke KPU dan ke APH mengenai masalah data yang disampaikan oleh PPATK ini. Baik, saya kembali ke Pak Natsir Konga, mungkin mau menjawab lebih lengkap untuk menjawab Pak Wihadiwianto. Iya, jadi memang kami kan tidak bisa menyampaikan informasi yang ada itu kepada masyarakat ya. Kami hanya bisa sampaikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu kepada penyidik seperti jaksa, polisi, KPK, BNN, pajak, bea cukai maupun juga PPNS. Nah kami hanya bisa sampaikan kepada masyarakat itu kan agregat, angka agregat, lalu kemudian modus operandi. Dan tolong dilihat niat baik kita ya untuk menjaga bahwa pemilu ini menjadi pemilu yang bersih. Karena ini pesta demokrasi yang kita lakukan 5 tahun sekali ini dengan berbiaya mahal. Sehingga dengan biaya mahal itu dan effort kita yang besar itu, mari kita jadikan ini mencari para pemimpin kita yang punya visi ya untuk membangun bangsa dan negara ini dan terlebih bisa mampu mensejahterakan masyarakat kita secara luas. Itu harapan kita semua, Bang David. Baik, singkat saja mungkin apakah hal ini sebenarnya berulang terus setiap kali pemilu ya? Iya, selalu pemilu. Baik. Dari pemilu ke pemilu sudah terjadi. Selalu seperti ini. Baik, saya langsung saja ke Pak David. Ya, siap. Saya langsung saja ke Pak Awi. Pak Awi, Anda juga di komisi di DPR RI ya. Nah, jadi, menurut Anda gimana ini? Ini berulang terus? Apakah ada yang salah dengan cara seperti ini untuk pengawasannya, rekening? Karena kan memang sudah ditetapkan di Undang-Undang Pemilu juga untuk dana 2,5 miliar per person, 25 per entitas perusahaan. Tapi kemudian malah flat dan kemudian lewat semua jalur bawah. Ini gimana sebenarnya? Apakah Anda sendiri juga melihat di pemilu ini akan terjadi terus kesalahan-kesalahan atau kelemahan yang dulu pernah terjadi juga? Ya, pertama kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPATK ya, setidaknya memberikan informasi awal adanya transaksi mencurigakan terkait dengan peserta pemilu. Tapi memang ketika disebutkan bahwa ada uang hasil illegal mining masuk ke caleg, masuk ke parpol, itu kan menjadi tuduhan, menjadi kecurigaan publik yang hampir menyasar seluruh parpol dan seluruh caleg, padahal tidak tentu seperti itu. Yang kedua, data yang disampaikan PPATK kepada KPU dan Bawaslu berdasarkan informasi dari KPU kan baru bersifat global. KPU juga merasa kebingungan, masih kesulitan, tetapi sebagai data awal itu layak dihargai. Tinggal sekarang bagaimana Bawaslu menindaklanjuti apa yang sudah menjadi laporan dari PPATK. Selanjutnya untuk menjernihkan persoalan ini, apakah benar bahwa yang beredar itu benar berasal dari tindak pidana, ya memang harus ada tindak lanjut dari APH, aparat penegak hukum. Kami tentunya nanti pada sidang yang akan datang di Komisi 3 tentu ketika rapat dengan PPATK akan menanyakan ini. Meskipun memang PPATK tidak bisa menyampaikan kepada publik secara terbuka, tetapi setidaknya kepada lembaga-lembaga yang disurati oleh PPATK, toh datanya bersifat tertutup harus jelas, jangan bersifat global. Nah, selanjutnya terkait dengan RKDK, saya yakin semua pasangan calon presiden ataupun peserta pemilu apabila menggunakan event-event kegiatan yang bersifat resmi dari TPN itu akan melalui rekening dana kampanye. Nah, yang terjadi di lapangan seringkali sumbangsih
terhadap kontribusi terhadap pelaksanaan kampanye ataupun konsolidasi itu melalui relawan-relawan yang tidak terstruktur masuk dalam TPN. Kalau di kami TPN namanya, ataupun tim kampanye ataupun tim pemenangan di tempat yang lain. Nah, sekali lagi, kalau komitmen kami di pasangan nomor 3 Pak Ganjar Mahfud dari awal sudah menyadari tentang transparansi dalam partisipasi penggalangan dana ini, maka kemudian kita meluncurkan aplikasi gotongroyongrakyat.id. Supaya apa? Supaya dana-dana yang masuk itu bisa diakses oleh publik dan juga transparan pengelolaannya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang bisa menjadi temuan dari PPATK. Baik, justru RKDK ini kan ada untuk supaya bisa diawasi begitu ya. Untuk TPN Ganjar Mahfud sendiri, apakah betul-betul menggunakan RKDK ini untuk semua kegiatannya? Ya pasti, yang terkait dengan kegiatan TPN secara resmi itu melalui RKDK. Namun demikian, di luar kegiatan resmi TPN, itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan oleh TPN. Misalkan nih, ada kegiatan di Jawa Tengah, misalkan Pak Ganjar datang ke Wonosobo. Itu kan diinisiasi oleh masyarakat setempat. Kalau kemudian laporan keuangannya tidak masuk ke TPN, tidak ke RKDK, ya jangan disalahkan, karena memang kegiatan itu diinisiasi oleh masyarakat, kecuali misalkan kegiatan itu didesain oleh TPN, misalkan kegiatan konsolidasi nasional di Jakarta misalkan digelar oleh TPN, maka seluruh kegiatannya, seluruh anggarannya itu harus terpantau melalui RKDK. Ya, baik. Nah, ini saya mau kembali lagi ke Pak Said ya. Pak Said mungkin tadi juga sempat menjelaskan yang soal pengawasan dengan pihak kepolisian. Tapi sebenarnya kalau dikatakan tadi juga dari PPATK ditindaklanjuti oleh APH. Jadi artinya sebenarnya apa yang Anda sampaikan tadi memang bisa untuk kemudian dilaksanakan begitu. Tetapi yang saya ingin tanyakan, apakah Anda setuju jika dua kelompok rekening lainnya yang terkait dengan politically exposed person yang masuk dalam sebagai peserta pemilu seperti itu, kemudian juga diawasi 2 layer atau 3 layer di sekelilingnya? Saya pikir ada kemajuan yang sangat bagus di PPATK ini, karena sudah mulai mengungkap bahwa bukan rekening dana kampanye tim pemenangan yang dilihat, malah tidak melihat sama sekali. Adalah melihat uang ini masuk dan masuk kepada individu-individu yang kemungkinan menjadi sumber pembiayaan terhadap kegiatan politik, termasuk kegiatan Pilpres. Nah, ini sangat bagus. Jadi maksud saya, ini kalau terkait dengan sumber dana dari dana haram, itu masuk kemanapun sudah melanggar. Jadi nggak usah diteliti apakah masuk ke rekening dana khusus, apakah masuk ke anggota parpol, apakah masuk ke organisasi, ini sudah pelanggaran. Nah, yang bisa pelanggaran, double pelanggaran kalau sudah dananya haram digunakan pula untuk kegiatan haram. Kegiatan haram itu maksudnya kegiatan yang melanggar undang-undang. Kegiatan, saya kasih contoh begini. Tahu-tahu anggota DPR yang terima dana haram itu melakukan kegiatan di suatu daerah dan mengundang caleg atau calon presiden, padahal dia yang membiayai, padahal melebihi daripada aturan yang ada, maka 2 kali pelanggaran kan, melanggar dari sumber pembiayaan dan melanggar terhadap batasan penggunaan dana oleh seseorang untuk kegiatan politik, kan ada di Undang-Undang Pemilihan Umum. Jadi saya ingin menyatakan tidak perlu menunggu apa lagi. Maksudnya kalau sudah 2 kali pelanggaran, yang kalau hanya 1 kali misalnya bahwa ini dari uang haram untuk kemudian kegiatan itu pidana, politik, hanya berhenti di penerima saja, di penerima dan pemberi, tidak menyangkut ke kalau di penggunaannya menjadi halal, tidak melanggar undang-undang pemilu. Tapi kalau melanggar undang-undang pemilu, dari halal saja melanggar, apalagi dari haram, double haram itu namanya. Nah, bukan kalau double haram itu menjadi tidak haram. Nah, jadi saya sangat berharap bahwa polisi lewat PPATK membongkar ini agar pemilu bukan lagi tempat untuk pelanggaran undang-undang pemilu, tapi jangan sampai pemilu menjadi tempat pencucian uang. Itu yang paling bahaya. Nah, dan saya sudah heran nih, karena awal-awal sudah muncul
illegal mining. Nah, illegal mining kan gampang menelusurinya. Kebetulan saya agak paham. Jadi saya kalau ditanya tidak terbuka di publik, saya agak paham lah. Kira-kira sumber pendanaan ini dari mana dan kira-kira menuju kemana. Karena boleh dijelasin gitu, Pak? Agak paham yang melakukan illegal mining dan berani melakukan ini itu pasti orang yang jauh dari kekuasaan. Yang jauh dari orang kekuasaan. yang pasti orang dekat kekuasaan yang bisa melakukan itu. Orang illegal dekat mining. kekuasaan. Nah ini saya akan bahas lagi nih soal orang dekat kekuasaan. Tapi usai jeda berikut ya. Bapak-bapak kita akan jeda dulu sejenak. Sindo Prime masih akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Kami masih berbincang-bincang dengan Pak Said Didu, Jubir Timnas Amin. Kemudian juga Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran. Serta Pak Awi, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Dan juga ada Pak Natsir Kongah, Kabir Humas PPATK. Saya kembali lagi ke Pak Said Didu. Nah ini Anda bilang sumbernya. Tadi orang dekat kekuasaan. Maksudnya gimana? Kan tadi jelas PPATK menyatakan sumber daripada keuangan yang ilegal dari illegal mining. Illegal mining inilah kita paham lah selalu. Saya pernah di SDM. Kementerian SDM. Jadi saya agak paham yang biasanya melakukan illegal mining adalah orang-orang yang dekat kekuasaan dan mungkin saja mereka juga sedang ingin menyumbang tanda kutip. Menyumbang atau mengamankan. Untuk mengamankan. Nah, jadi maksud saya hanya berharap tidak menuduh siapapun. Saya berharap kalau PPATK membuka ini, kita menyelesaikan banyak hal, termasuk pencucian uang, dana politik ilegal, dan juga illegal mining. Jadi saya pikir semua tiga pasangan ini setujulah kalau ini ditindaklanjuti. Karena ini memang sangat serius di negara kita. Baik, tapi ini kan tadi sempat dikatakan juga bahwa dana ini bisa saja pencucian uang untuk dana korupsi juga yang kemudian dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Sementara dari salah satu partai di kubu Anda itu juga ada yang tersangka juga cukup besar kan dana korupsi yang disangkakan di sana. Apakah ini kemudian akan menjadi komitmen bagi partai Anda untuk atau tim Anda untuk kemudian mengekspos dan juga akhirnya mendukung KPU dan Bawaslu atau polisi bahkan untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini? Saya pikir kalau itu pasti komitmen karena presidennya kan tidak ikut partai apa-apa dan saya pikir semua sepakat kok bahwa korupsi ini adalah musuh kita bersama dan saya yakin dari 3 pasangan itu pasti menyatakan demikian. Jadi saya hanya menyatakan nggak usah kemana-mana. PPATK bekerjalah segera dan polisi segeralah mengusut karena sudah jelas PPATK menyatakan sumbernya dari dana mining ilegal, tambang ilegal. Jadi sudah sangat jelas ada pelanggaran itu. Ada pelanggaran di situ. Langsung saja ya berarti. Baik, saya kembali ke Pak Wihadi Wianto. Jadi apakah Anda juga maksudnya melihat bahwa ini menjadi satu hal yang sangat krusial saat ini atau biarkan ini diserahkan saja ke pihak kepolisian lalu kemudian kita tetap bergembira untuk menyambut Pilpres 2024? Iya, komitmen yang jelas mengenai masalah transparansi itu sudah ada di pasangan kami dan tentunya khusus untuk Partai Gerindra itu kan sudah 3 kali ini mengikuti Pilpres sebagai calon presiden. Tentunya transparansi dan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan dana-dana kampanye itu bukan sesuatu hal yang baru. Dan kalau PPATK menyampaikan hal seperti ini, kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh PPATK. Dan tentunya PPATK di sini kita minta untuk memberikan laporan yang komprehensif terhadap laporannya ini, terhadap masalah APH. Tetapi kami juga dalam hal ini kami garis bawahi bahwa Partai Gerindra itu sudah mencoret 2 caleg yang memang dulunya adalah tersangka korupsi. Kita coret. Jadi dari hal ini kita jelas bahwa tidak ada mengenai masalah dana-dana yang dirasa adalah merupakan dana hasil korupsi. Jadi hasil-hasil seperti inilah yang kita lihat bahwa kedepannya transparansi ini tetap akan kita junjung tinggi. Ya, jadi kita apa yang dilakukan PPATK tentunya nanti akan kita sikapi juga. Karena PPATK ini memang seharusnya memberikan laporannya kepada Presiden dan DPR Komisi 3. Tetapi
ini kan inseminasi akhir tahun disampaikan oleh PPATK, ini adalah bentuk daripada yang disampaikan oleh PPATK merupakan sumbangsih untuk adanya pemilu bersih. Kami mengapresiasi itu terkait dengan dana-dana itu. Tetapi kegotong royongan kita ini bergotong royong sudah dari tahun 2014 di mana kita membuat baliho sendiri, caleg-caleg juga membuat sendiri dan segala macam. Kemudian banyak juga relawan-relawan. Kalau relawan-relawan kan kita tidak pernah bayar relawan itu. Relawan kan menggunakan dananya sendiri dan kita tidak bisa kemudian mengaudit relawan dananya dari mana karena mereka sebagai relawan. Nah, inilah yang mungkin harus kita sikapi bahwa kita tidak bisa disalahkan dalam hal mengenai masalah dana-dana kampanye yang kemungkinan ada yang disampaikan oleh PPATK itu. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi bahwa donasi itu tetap diberikan, boleh diberikan kepada partai politik dan kepada calon presiden. Dan donasi-donasi ini jelas kita bisa menerima donasi-donasi itu. Jadi saya kira dalam hal ini merupakan warning kita bersama sebagai kontestan daripada Pilpres dan juga Pileg. Kita semuanya melihat bahwa dana-dana yang ada saat ini adalah dana-dana yang akan kita pertanggungjawabkan dan secara transparan kita akan ada laporannya begitu ya? Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Fides. Terakhir saya ke Pak Awi sebelum kita akhiri, waktunya juga sangat terbatas. Pak Awi, apakah Anda juga ada atau TPN Ganjar Mahfud mengumpulkan dengan cara yang khas barangkali dengan gotong royong yang seperti disampaikan tadi juga oleh Pak Wihadi begitu? Ya, bukti bahwa kami melakukan gotong royong, kami membuka layanan donasi melalui aplikasi gotongroyongrakyat.id. Itu bisa dicek apakah aktif atau tidak. Saya barusan ngecek, alhamdulillah aktif. Itu menunjukkan bahwa tidak hanya semangat gotong royong, tetapi juga adopsi terhadap perkembangan zaman, menggunakan kecanggihan teknologi digital untuk melakukan fundraising terhadap relawan, tokoh masyarakat, ataupun siapapun yang ingin menyumbang terhadap pasangan Ganjar Mahfud, tentu dengan besaran maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Tapi 2,5 miliar untuk perorangan, 25 miliar untuk perusahaan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh PPATK kami memaknai sebagai upaya dini mencegah terjadinya praktek ilegal dalam penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, temuan dari PPATK itu tidak cukup karena harus ditindaklanjuti dengan hal yang konkret. Misalkan apa tindak lanjutnya oleh Bawaslu, terus kemudian terkait dengan tindak pidananya sendiri apa yang dilakukan oleh penyidik, atau jangan-jangan PPATK-nya belum menyampaikan ke penyidik sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kami berharap ke depan siapapun yang terpilih, apalagi pasangan nomor 3 yang terpilih, akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Nah, karena itu sejak awal kita menghindari perilaku-perilaku koruptif, termasuk sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak lain itu harus sumbangan yang jelas sumbernya. Prinsipnya kami bahwa menyumbang itu, sumber sumbangan itu yang halal dan tidak mengikat. Halal artinya bukan berasal dari praktek tindak pidana, mengikatnya tidak ada ikatan tertentu bahwa ketika si A menyumbang besok dia harus mendapatkan kompensasi politik apa misalkan. Karena kita tidak ingin pemerintahan ke depan tersandera. Baik, jadi artinya dari gotong royong yang tadi kemudian dimasukkan ke RKDK juga begitu ya? Oh, pasti, karena yang gotong royong rakyat.id itu bisa terlacak jejak rekam digitalnya, PPATK bisa memantau, dan kemudian kita masukkan ke RKDK itu pasti juga terpantau oleh PPATK. Kita ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia, transparansi dalam mengelola anggaran dana kampanye. Baik, terima kasih Pak Awi sudah berbagi bersama kami, Pak Wihadi terima kasih, dan juga Pak Said Didu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindio Prime. Tadi juga Pak Natsir sudah off duluan. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Semoga pemilu kita berjalan dengan baik semuanya. Amin.